memiliki satu Mystic Field yang bisa saja menahan pergerakan dari seorang Skylar. Namun ini nggak bisa menghentikan pergerakan RRQ Hoshi yang langsung mendapatkan Lord mereka berikutnya. Yep, ini dia. Lord berhasil langsung diamankan sama Wah. Ya, dan juga Cloud-nya di sini yang menjadi poin penting untuk RRQ Hoshi. Kalau mereka ingin memenangkan team fight, Blazing Dot-nya memang harus tepat dan itu mengarah ke Tas. Tas support dia mencari belakang. Dan kalau dia nggak ada, Mystic Field nggak bakal ada. 2 kali ya. 2 kali. Berarti berhasil ya untuk sebuah pola yang sama. Benar masuk dan juga langsung mengejar ke arah tasnya. Tapi barusan diawali dengan satu konsil itu adalah pemikiran yang sangat luar biasa sekali. Tapi Lord sudah bergerak dan Lordnya akan menabrak dari bagian atas. Balmonnya akan menahan dulu terhadap web minion. Lalu nantinya akan dijalan bersamaan dengan 3 lane sekaligus. Dan apa hasilnya? Eliminasi 1 berbanding 3 bisa dibilang gak terlalu banyak untuk eliminasi. Tapi objektif RRQ Hoshi yang semakin melambung ke udara. Lord udah mulai muncul juga di area top lane bersama seorang R7 yang bakal menjadi pemandu pembuka jalan untuk Lord mereka berikutnya. Dan lihat dari Clover bersama seorang Suzuki ini akan fokus ke area mid base terlebih dahulu Pak Bulu. Yap, sejauh ini belum ada pergerakan yang memang begitu signifikan dilakukan oleh pemain dari RRQ Hoshi. Tapi untuk Skylarnya masih mengamar kembali dari stack RRQ yang dia miliki. Pada saat langsung dikeluarkan begitu saja. Dan juga dari Lordnya masih belum mendapatkan sebuah pengalaman yang begitu maksimal. Lordnya masih berusaha untuk bisa mendapatkan juga karena PS Tara tersebut. Tapi Lordnya sudah hilang untuk kali ini. Blazing Duet belum terlihat. Ya, masih belum ada perlawanan juga dari EVOS Legends menuju ke arah eliminasi. Meskipun memang Albert kehilangan setengah darahnya di sana. Dan ini kan menutup kemungkinan juga untuk EVOS Legends sebenarnya mendapatkan beberapa momen. Tapi ini kalau misalnya Lord berikutnya diamankan oleh RRQ Hoshi bakal jadi bencana besar untuk EVOS Legends. Oke, tapi EVOS Legends perlahan mereka bisa keluar dari dalam. Cuma masalah ketika mereka keluar gak ada lagi buff yang tersisa, gak ada lagi creep yang tersisa untuk bisa diamankan oleh EVOS Legends, menambah pundi-pundi uang pastinya karena perbedaannya semakin jauh menuju ke arah 7.000. Lihat purple buff juga diamankan lagi membuat Suzuki cukup tidak berdaya. Ya, ini kontribusi tadi. Meskipun memang kalau tadi dia buka, ya Lihatkan oleh Skylar, mungkin kita bertanya-tanya ini kenapa tidak dikeluarkan gitu, tapi ternyata bisa dibuka ya oleh RRQ Hoshi. Gameplay seperti apa yang mau mereka bawa, mengingat sebentar lagi Lord akan segera muncul menjadi salah satu konten terkrusial, terpenting untuk game kali ini. Di menit yang ke-15 udah bisa langsung jump in ke area base di area mid. yep, Davin udah langsung melemparkan time bomb. Namun untuk kali ini Diginya berada di bagian tengah. Akankah Diginya mengeluarkan time journey? Namun dengan adanya Federalizer di bagian belakang membuat sebuah celah, membuat sebuah pergerakan dari pemain-pemain EVOS Legends untuk tetap berada di areanya. Mereka perlahan tapi pasti mencoba untuk maju ke bagian depan dan juga mendapatkan ke arah lot tersebut. Clover mulai dipanggil dengan guiding win-nya, tapi Finn mulai mengganggu juga ke arah dari Suzuki. Cukup ditahan kali ini, ditarik kembali pergerakan dari seorang Suzuki. Ditambah lagi R7 mendorong dengan begitu kencangnya dan Albert terfokus ke arah Lordnya terlebih dahulu. Memang ada Clover dan juga Dreams, tapi dengan situasi seperti ini positioning dari RRQ Hoshi yang begitu baiknya membuat dari EVOS Legends gak bisa melakukan kontes. Oke, dan sepertinya mereka di dalam base-nya dia. Jadi mau gak mau EVOS Legends mereka harus ini adalah hal yang sangat baik juga dari ada di bagian bawah dan juga 3 player lain. Nggak buru-buru mengambil keputusan. Mereka melihat keadaannya udah mulai nggak kondusif nih di bagian depan. Oke, mereka menahan terlebih dahulu. Tapi untuk sekarang Sutsujin ada di bagian bawah dan juga 3 player lainnya. Bahkan kali ini dengan pemain lengkap dari EVOS Legends. Tapi RRQ Hoshi juga mereka jauh lebih kalah lagi dengan adanya Lord yang udah mereka di bawah. Pendragon masih berlari-larian aja. Sementara itu untuk R7 memberikan tumbukannya. Tapi untuk kali ini dengan adanya Fizz langsung dikeluarkan. Time Journey juga menggagalkan itu semua. Satu hit lagi. Giginya berhasil langsung diamankan. Lordnya akan langsung menghilang. Akankah ini menjadi momen comeback-nya dari EVOS Legends? Sutsujin dengan headbutt yang dimiliki gagal untuk bisa mendapatkan langsung ke arah dari Cloud. Downhill yang begitu menyakitkan, tapi dari EVOS Legends gak bisa terlalu terburu-buru. Mereka masih harus manage ke arah wave minionnya juga. Dan nice try untuk RRQ Hoshi. Kehilangan seorang VN membuat mereka harus menunda kemenangannya terlebih. ya untuk instant replay bagi Samsung Galaxy A series. Sayangnya tadi adalah Fender Airstrike-nya sempat tercancel dengan adanya heavy spin. Ya, ada di bagian sebelah tersebut dan sekarang ini dia. Oh, ini dia 18 peak performance. Rasa banget Downing Light-nya masuk ke dalam tubuh dari Parsha. Ada laser yang menembus tubuhnya.
tarik ulur. Tinggal siapa Tinggal menunggu momentum-momentum seperti apa. yang sudah evolve. Gimana kalau Begitu baik ataupun ya ada miss move yang dilakukan. Oke. Ini dia Lord yang paling penting, apalagi ini adalah Lord yang sudah evolve. gimana kali Wait. ini? Wait, ada WON yang udah digunakan, sebuah info yang sangat-sangat menarik sekali barusan. Terlihat dengan ada Donning yang langsung dikeluarkan, gak kena karena siapapun. Tapi untuk kali ini sepertinya pemain dari Arkehoshi malah dipukul mundur pelan-pelan loh Devin. Perlahan tapi pasti ya, Arkehoshi udah mulai mundur melihat adanya seorang Dreams yang sebenarnya tadi udah menerima damage cukup besar. Fokus ke arah Lordnya terlebih dahulu. Albert masih berada di area mid lane. Downing Light kembali lagi dibuka dengan spamming yang dilakukan oleh seorang tas, namun Albert sudah mulai mendekat. Lordnya harus reset terlebih dahulu dan Red Dragon cukup tertarik ke bagian belakang. R7. Oke, ini dia Kang Begal, akankah berhasil, tapi R7 sepertinya ketahuan posisinya. Gak jadi untuk bisa mendapatkan karena beberapa player yang dimiliki oleh EVOS Legend. Dan mereka pun mundur teratur kembali. Wave minion yang memang harus mereka atur pula. Tapi Pendragon seorang diri ada di bagian depan, mencoba untuk mengusir mundur beberapa player yang dimiliki oleh Arkehoshi. R7 harus melakukan yang sama. Begitu banyak damage yang harus dia terima, tapi Clover harus mundur pula karena begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Mencoba men-trigger adanya satu happy spin tapi tidak dikeluarkan oleh seorang Susujin, ditahan untuk mengadu retribution dengan seorang Albert. Meskipun kita tahu sendiri lethal counter yang bakal sangat membantu retribution dari seorang Albert. Ya, Oke. Dari Pendragon juga dia sudah mulai meninggalkan untuk team fight seperti ini. Harus clear wave minion sebelum ada dua wave yang menabrak base dari EVOS Legends. Dan ini sebenarnya ada sedikit celah untuk Arkehoshi karena team fight-nya masih dengan 4 lawan 5. Yap, Sutsujin dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena setengah darah aja. Tapi Federasi udah masuk ke dalam tubuhnya. Untung dia memiliki regenerasi yang cukup tinggi, di mana ada bantuan juga tadi dimiliki oleh Cycling yang dikeluarkan pula oleh pergerakan Matilan. Namun untuk kali ini Sutsujin yang mencoba untuk langsung mendorong dari Albert yang terkurung seorang diri. Immortalnya pecahkan ke Albert, kali ini bisa selamat tapi tidak. Albertnya berhasil dihancurkan oleh EVOS Legend. Nomor retribution sejauh ini membuat dari EVOS Legends punya kesempatan yang besar banget untuk dapetin karena Lord berikutnya. Clay, Finn, dan juga Skylar masih mau menunggu di sisi lainnya, mencoba untuk melakukan peruntungan mereka. Putus! Mendapatkan karena seorang Clay. Dua pemain sudah hilang dari Arkehoshi, Pak Bulu. Donning Light yang begitu on point dan untuk sekarang ada lagi pergerakan di mana Clover berhasil mendapatkan juga ke arah Cloudnya. Dan juga untuk kali ini mereka mengejar R7 mendapatkan bantuan di mana Finn mengeluarkan time journey-nya dan mereka berhasil selamat dari kejaran pemain EVOS Legends. Satu Lord yang penting udah berhasil mereka amankan dan target berikutnya masih menuju ke arah surat-surat yang tersam mid lane yang bakal menjadi target mereka berikutnya. Tapi masih ada waktu untuk Arkehoshi kembali dengan 5 pemain mereka dan mengembalikan keadaannya lagi. Semua hal bisa terjadi di game kali ini. Oke. Donning Light kembali dikeluarkan, semuanya ditembak. Ada efek bakaran di dalam tubuh dari R7. Namun mereka dengan satu wave minion mereka berfokus bisa langsung mendapatkan. Dan sekarang ada Pagito yang berhasil langsung dihancurkan dengan penggunaan Sutsujin begitu baik. Akainya EVOS Legends berusaha untuk masuk ke dalam dan juga mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Dan mereka mendapatkan lagi ada satu player tingginya langsung down. Albert yang gak kuat lagi. Federasi seorang diri bagian belakang mencoba untuk bisa mempertahankan defense-nya. EVOS Legends 2-0 tanpa balas. Oh my god. Ini bukan new era lagi, tapi new monster era untuk EVOS Legends. Datang dari MDL untuk seorang Susujin membawa kemenangan buat teman-temannya kali ini. Dan sekali lagi what a nice game untuk EVOS Legends 2-0. Wow. Ini luar biasa untuk EVOS Legends. Perjuangan mereka untuk bisa melakukan defense itu bukanlah hal yang mudah dan mereka bisa menjawab semuanya. Dan kalau kita bisa bilang tadi gerakan yang dilakukan oleh Sutsujin dengan mengunci Albert agar tidak kemana-mana dengan happy spin-nya. Dan ya tarik ulur yang akhirnya EVOS Legends. Mereka punya chance-nya buat dapetin Lord. Itu pergerakan yang bagus banget. Mulai dari Susujin yang menahan ke area base. Ketika, wah ini chance udah kecil banget untuk EVOS bertahan. Tapi satu movement dari seorang Susujin langsung